Harta rahasia dan ilmu gaib diberikan kepada yang berjodoh. Masuk ke dalam kelompokku, jangan mengeluh jika tertimpa bencana. Siapa kamu ini? Tanah di bawah kota ini sedalam 3 kaki dapat mengubur tulangku, agar aku tinggal di bawah tanah tanpa diganggu serangga. Siapapun yang mengubur tulangku akan menjadi bagian dari kelompokku. Kemudian kotak besi bisa dibuka. Ada buku rahasia kungfu dan peta harta karun. Mendapatkannya bisa membuatmu menjadi yang terhebat di dunia persilatan dan terkaya di dunia. Senior, aku tidak ingin mengincar buku rahasia kungfu dan peta harta karunmu. Tapi kita memang berjodoh. Aku akan menguburkanmu. Kamu dengan tulus menguburkan tulangku, sungguh orang yang baik dan jujur. Aku percayakan harta rahasia dan ilmu gaib ini kepadamu tanpa ragu. Kotak besi sebelumnya tidak bisa dibuka. Buku dan peta di dalam kotak itu palsu, dan ada racun mematikan untuk menghukum orang serakah dan jahat. Yang asli ada di dalam kotak besi kecil ini. Di samping tulangku di dinding batu ada pedang emas ular milikku. Dengan pedang dan buku rahasia ini, kamu bisa menguasai dunia. Orang yang mendapatkan harta ini harus pergi ke Kuzhou Zhejiang Shiliang. Cari seorang wanita bernama Wen Yi dan berikan dia 100.000 tael emas. Meskipun mengumpulkan semua harta di dunia, tidak bisa menukar setengah hari bersama. Mengutamakan harta dan mengabaikan perpisahan adalah kebodohan yang besar. Sangat menyesal dan sangat membenci Jin Shilangjun, tanda tangan terakhir.
Jinshi Langjun nama yang aneh. Buku Rahasia Ular Emas. Ilmu pedang gerakan ringan dan senjata rahasia senior. Sudah ku hafal semuanya. Aku tidak akan melupakan pesan terakhir senior. Nanti aku akan pergi ke Shiliang Zhejiang untuk mencari Wen Yi. Jika beruntung menemukannya, aku akan memberikan peta harta karun itu tanpa membukanya. Pedang ular emas ini akan tetap di sini. Menemani senior aku pamit. Yuan Chengxi, kamu sudah berkali-kali merusak rencanaku. Hari ini adalah hari kematianmu. Kakak,
Kakak gunakan kerucut ular emas untuk menyerangnya. Ayo kakak. King, di kamu tahu tidak beberapa hari ini aku sangat khawatir. Aku lebih suka jika yang keracunan itu adalah aku. Kakak maafkan aku. Sudah, jangan bicara apa-apa lagi. Jangan pernah meninggalkanku lagi. Guru Mu Sang Dao Siong. Hasil hari ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Dia mengkhianati tuannya dan gurunya pantas mati. Meskipun begitu dia tetap adalah teman seperguruanku. Baiklah, biarkan si tua itu menguburkannya. Saudara, apa rencanamu? Semua orang dari Huashan berkumpul. Sedangkan aku si tua ini, tidak usah ikut campur lagi. Adik, mari kita pergi. Xinyang, Songjun. Xinyang, apa yang terjadi? Dia Hongyangzi terluka dan pingsan. King Di, lukamu bagaimana? Sudah sembuh. Shifu, Untungnya Tishou datang tepat waktu. Dengan obat dari Wudu Jiao dia menyelamatkanmu. Kalau tidak, kamu sudah tidak ada. Terima kasih Nona Hi. Shifu, tentang urusan aku menjadi muridmu.
Aku belum memberitahu Shifu. Ayo aku antarmu. Daos Hang. Chengxi, jangan sedih, kita berdua. Masih ada permainan yang belum selesai. Nanti aku akan datang lagi. Baik. Shifu, Ini Nona He dari Wudu Jiao. Dia ingin bergabung dengan Huashan. Murid berpikir ini. Apa ini itu? Kamu takut aku tidak mengizinkanmu menerima murid ini kan? Bodoh, kamu bisa membimbing orang ke jalan yang benar. Kamu pikir Shifumu orang tua yang keras kepala. Shizu, berarti kamu setuju. Sebenarnya dengan kemampuanmu, sudah bisa menguasai dunia persilatan. Baru saja saat kita bertarung, kamu hanya terpental 4 langkah, lalu langsung berdiri tegak. Di sekolah kita selain 3 murid utama, belum ada orang keempat yang sekuat ini. Chengxi, kamu mendapatkan murid yang baik. Terima kasih Shifu, terima kasih Shizu. Berhenti, Kepung. Tuan, kita terkena jebakan. Tuan, ini silakan. Tuan Sha Tianguang. Abang ini silakan. Tuan, ini sedang menuju ibu kota untuk ujian. Bukan. Adik kecil ini tidak banyak membaca, setiap kali mengikuti ujian selalu gagal. Untungnya uang di sekitarnya tidak sedikit. Anda cukup jujur, tidak ada bau asam orang terpelajar. Saya sering mendengar orang mengatakan di sekitar sini apa-apa. Preman, penipu, penjahat, perampok memang banyak. Tapi sepanjang perjalanan kami tidak bertemu satupun. Mungkin sebagian besar adalah omong kosong tidak benar. Tapi adik-adik, apa yang kalian lakukan di sini? Anda benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Anggap saja leluhur Anda tidak berbuat baik. Saudara-saudara, ayo tunggu dulu. Kakak Cheng.
Saudara Tianguang, biar saya yang menerima tantangan berikutnya. Baik. Semua berkat Tuan Chu yang membawa kembali sedikit harga diri untuk Shandong. Guru, biar saya yang menggantikan kali ini. Baik. Saudara Tianguang, saya tidak bertarung dengan wanita. Gantian kali ini, biar saya yang menerima tantangan berikutnya. Siapa di antara saudara yang bersemangat menemani gadis ini bermain? Saudara-saudara, biar saya. Di antara kita hanya kamu yang pantas untuknya. Maaf ya. Terima kasih semuanya, terima kasih semuanya. Bagus. Benar-benar jenderal kuat, tidak memiliki prajurit lemah. Biar saya belajar beberapa jurus dari gadis kecil ini bagaimana. Saya juga belum puas bermain. Paman Chu jika bersedia mengajar itu benar-benar bagus. Tapi saya tidak tahu senjata apa yang Paman Chu gunakan. Orang dewasa bermain dengan anak kecil, senjata apalagi yang bisa digunakan. Saya akan menemani kamu bermain dengan tangan kosong. Ajiu, kamu istirahat dulu biar saya yang kali ini. Guru, saya sudah berjanji pada Paman Chu. Telapak tangan merah Paman Chu sangat terkenal di dunia persilatan. Kamu bukan lawannya. Bermain sebentar saja, kamu harus hati-hati. Ya, Guru. Orang ini adalah ahli. Ketika telapak tangannya berubah merah, gadis kecil itu akan celaka. Kakak cepat selamatkan dia. Menyelamatkannya juga untuk merampok harta karun, masih menyuruh saya menyelamatkannya. Gadis kecil ini cukup menyenangkan, selamatkan dulu. Kakak, ayo bertindak. Paman Chu terima tantangan ini. Lihat lagi. Paman Chu terima kasih atas kesempatannya.
Ajiu kembali Paman Chu menang. Setelah menusuk saya begitu banyak kamu masih ingin pergi. Bagaimana 2 memukul 1? Pemilik Chu mengatakan, cukup bagus sampai sekarang. Tapi saya belum memesan. Ajiu. Berkedip. Cepat pergi cepat. Tidak bagus kuda itu ketakutan. Cepat pergi dan mundur. Semuanya Feng Er terkejut. Berhati-hatilah. Hentikan dirimu. Biarkan Anda berlari dan biarkan Anda berlari, biarkan Anda berlari. Berbahaya benar-benar melarikan diri. Anda ingin kehidupan paman. Pam Cinnabar Paman Chu benar-benar luar biasa. Jajarkan. Aku benar-benar tidak takut mati. Aku sudah mati 12 tahun yang lalu. Jenderal Luo. Saudara Yuan segera datang. Paman Luo, Paman Luo, Paman Luo. Paman Luo, Paman Luo. Tuan muda kau harus berhati-hati. Paman Luo. Jangan berteriak. Kau akan segera menemuinya. Pencuri anjing. Kenapa kau harus membunuh keluarga Yuan? Ternyata kau 12 tahun yang lalu. Anak kecil yang hilang dari keluarga Yuan.
Keluarga saya paman saya. Berapa banyak orang yang dicekik di tanganmu? Aku akan mendapatkannya kembali hari ini. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki keterampilan. Saudaraku, kalian pergi dulu. Mengapa ragu untuk membunuh jika Anda ingin membunuh? Kau tidak pernah ragu untuk membunuh. Aku diperintahkan untuk bertindak. Orang yang terbunuh secara alami. Kenapa ragu-ragu? Pencuri anjing hanya perlu diperintahkan oleh raja. Kau bisa membunuh orang yang tidak bersalah. Ah San Zongshou.
Arai. Saudara Yuan. Anak itu akhirnya menyarankan Anda. Kami tidak ingin memiliki darah dengan faksi Huashan. Kau hanya berlutut dan bersumpah. Apa yang terjadi kemarin tidak mengatakan apa-apa. Katakan lagi di mana tempat peristirahatan terakhir Jin Shilangjun. Kami akan memberimu jalan hidup. Kau pikir aku benar-benar tidak bisa memecahkan formasi 5 elemenmu? Aku hanya tidak punya senjata yang cocok sekarang. Baiklah, terserah kau pilih senjata apa saja yang kau suka.
Hati-hati. Mengapa ilmu silat kakak Chengzi begitu aneh ya? Apakah ini juga ilmu silat dari sekte Huashan? Aku juga tidak tahu. Toko harta karun miliknya sangat beragam dan bervariasi. Tampaknya bukan hanya sekte Huashan kami yang membeli barang darinya. Jaringan pasokannya sangat luas. Adik keempat. Kakek. Menang-menang. Adik kecil Hui ini kembali untukmu. Bagaimana mungkin? Benar-benar masih utuh. Wen Lauda sekarang apa yang bisa kau katakan? Baiklah kami mengakui kekalahan. Emasnya kembalikan padamu dengan senang hati. Tunggu dulu saudara Yuan. Kau benar-benar tidak mengerti tentang bisnis ya. Barang langka seperti ini, bagaimana bisa tidak menaikkan harganya? Naikkan harga sesukamu, buka saja daftarnya. Tak peduli seberapa mahal harganya. Orang tetap akan membelinya. Baiklah kakak sulung, lalu menurutmu apa yang harus kami lakukan sekarang? Untuk merawat orang pasti ada modal yang harus dikeluarkan. Jika tidak mengambil biaya konsultasi itu, juga akan merugi. Uang ini, jika kita tidak mengambilnya tidak masalah. Tapi jika dagangkan untuk menyelamatkan para petani yang telah dirugikan oleh keluarga Wen, bisnis ini masih terhitung menguntungkan. Benar juga kakak Chengzi. Para petani itu sudah dirugikan besar oleh keluarga Wen. Ayo biar aku hitung. Biaya konsultasimu sudah dihitung. Menyelamatkan satu nyawa 400 si beras. Apa? 400 si? Benar 400 si beras putih berkualitas tinggi. Dan tidak boleh ada satu butir pasir atau sekam pun. Kalau begitu bukankah itu 1.600 si? Benar, anggap saja kami memberi diskon untuk keluarga Wen. Betul. Besok pagi siapkan berasnya. Bagikan kepada penduduk desa miskin di 4 desa 1 dou untuk setiap orang. Setelah kau selesai membagikan 1.600 si beras ini, adikku akan merawat keempat saudaramu itu. Ini benar-benar pemerasan. Kita juga bisa melepaskan titik akupuntur sendiri. Tapi teknik akupuntur dari sekolah Huashan kami sedikit agresif. Jika tidak diselesaikan dengan teknik sekolah kami, orang yang terkena mungkin akan mengalami kesulitan bergerak di kemudian hari, dan masalah buang air besar dan kecil. Tidak bisa dihindari. Kerusakan energi internal juga pasti terjadi. Untungnya keempat adikmu masih muda. Latihan selama 50-60 tahun lagi bisa mengembalikan kondisi semula. Kamu. Dan King Di ini memiliki ikatan persaudaraan dengan saya. Saya tidak ingin mereka berdua di sini menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Baik. Kesepakatan besok saya akan membagikan beras. Selamat tinggal, ayo pergi. Aduh, ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Ya, beras putih ini sudah lama tidak terlihat. Ya, kenapa keluarga memberikan beras kepada kita? Katanya mereka kalah dari seorang pria bernama Yuan, sehingga terpaksa membagikan beras. Pria Yuan itu orang baik. Silakan berdua. Kalau tidak, kenapa keluarga Wen memberikan beras kepada kita?
Kakek besar mereka datang. Berdua ini, 1.600 kati beras semuanya di sini. Silakan lihat. Ini senior saya yang paling ahli. Oh ya, di mana kakek-kakek lainnya di rumahmu? Bawa dia masuk ya, ikut saya. Sebenior, titik akupuntur terkena dan terkena pisau terbang menyebabkan kerusakan meridian. Jangan lagi bertarung dengan orang lain. Tapi ini juga baik mulai hari ini. Kamu bisa merenung dan menikmati hidup. Bisa dibilang bencana membawa keberuntungan. Saya telah banyak bersalah kepada senior. Mohon maaf, selamat tinggal. Anak muda, senjatamu mana? Ini dia. Bagus-bagus, ada 2 trik. Kakak ada yang menemani bermain petak umpet, tapi tidak ada yang menemani saya bermain. Daripada bosan, lebih baik saya menulis esai agar tidak bosan. Bagus, esai apa, judul apa? Judulnya Catatan Utusan Ular Emas Bermain Pedang dengan 2 Orang Bodoh. Judul bagus, pasti esai yang bagus. Pedang memang senjata pembunuh yang efektif. Orang bodoh adalah julukan lain untuk orang tolol. 1 kebodohan membuat orang tertawa terbahak-bahak. 2 kebodohan membuat orang tertawa terpingkal-pingkal. Dan si bodoh kedua mengayunkan pedang panjangnya mencoba membunuh. Membuatku menyemburkan arak dan menangis. Berteriak sial. Bagus sekali tulisannya. Wahai Master, sungguh pahlawan muda. Murid dari sekte ular emas ini benar-benar tidak mengecewakan. Di antara generasi muda bakat seperti ini jarang ditemukan. Ya. Kingdi, kalimatmu tentang menyemburkan arak dan menangis sangat mengesankan. Pedangnya sangat cepat. Tulisanmu juga bagus. Aku adalah utusan ular emas. Senang menjadi Zonglian. Kamu masih keras kepala. Melawan dan mengganggu. Semua orang berhenti minum dan menonton pertarungan. 2 penjahat ini sangat cemas. Pedang ini memiliki nama 2 bentuk. Ribuan jurus, semuanya jurus rendah. Berjudi dengan rumah besar sebagai taruhan. Kalah terus, emas habis. 2 orang bodoh dari Sian Dupani. Tidak sadar banyak celah. Utusan ular emas tidak punya pilihan, hanya bisa menjatuhkan mereka. Bagus, kamu memang punya bakat. Bagus, ada yang akan memanggilku kakek. Wah, kungfu yang hebat, kungfu yang hebat, kungfu yang hebat. Sisan, serahkan lenganmu. 1R. Jangan kurang ajar. Aku akan menangani urusan seniormu. Harus mempertimbangkan situasi besar. Para pahlawan. Dulu aku sangat tergesa-gesa dan ceroboh. Sayangnya tidak sengaja melukai kakak Min Rye. Sekarang di depan para pahlawan. Aku minta maaf kepada Min Rye. 1R datang dan hormat kepada Min Rye.
Master Eva sangat murah hati dan tidak menyimpan dendam. Aku sangat berterima kasih. Tadi tuan ini bicara soal berjudi dengan rumah. Mungkin hanya bercanda. Jangan dibahas lagi. Tidak bisa, kata seorang pria tidak bisa ditarik kembali. Bagaimana bisa mengingkari kata-kata yang sudah diucapkan? Karena tuan ini menyukai rumah Min Rye. Maka Wan Er menghitung daftar harga properti. Nanti kirimkan uangnya kepada tuan Min. Sudahlah, jangan bicarakan lagi soal rumah itu. Kita tidak perlu lagi membahas dendam di antara kita. Saudara-saudaraku juga tak punya muka untuk tetap berada di dunia persilatan. Besok kami akan kembali ke desa untuk bertani dan memupuk tanah. Tuan R sebenarnya ilmu bela diri saya. Dibandingkan dengan kalian berdua sangatlah jauh tertinggal. Semua karena senior Jin Xilanjun telah merancang metode penyelesaiannya sebelumnya. Lalu dia memancing kemarahan kalian untuk menemukan celah. Dan saya hanya berhasil secara kebetulan. Maafkan saya atas ketidaknyamanan ini. Tuan, kau telah menjaga wajah kami berdua. Kami sangat berterima kasih. Bolehkah saya tahu nama keluarga dan nama kehormatan Anda? Oh, ini adalah penerus langsung dari pendekar ular emas. Dia bermarga Xia. Junior bermarga Yuan. Oh, bermarga Yuan, belum pernah mendengarnya di dunia persilatan. Tak berbayangan, cepat panggil aku kakek kesayangan. Panggil, cepat panggil. Orang bermarga Yuan. Kau memanggil siapa, Kakak Huang? Guruku bernama Mu Qingren. Julukannya adalah Dewa Pedang Monyet Sakti. Apa dia adalah kakak seperguruan kita? Bocah sialan berani bicara sembarangan. Hari ini meskipun kau bersujud dan memanggilku 3 kali guru, tak berbayangan mungkin belum tentu akan menerima. Hei, tak berbayangan. Kau masih berhutang 1 kali panggilan kakek kesayangan padaku. Kenapa ingin mengelak? Sudahlah, King Di. Lagi pula aku belum pernah bertemu satupun dari saudara-saudara sekelasku. Lagi pula kalian berdua lebih tua dariku. Masalah memanggil guru atau tidak terlalu mendesak. Namun kali ini apa yang kalian lakukan? Sungguh keterlaluan. Kalau sampai kakak Gui tahu, takutnya dia akan sangat marah. Kau selalu menyebut-nyebut kakak Gui seolah penting sekali. Bagaimana kalau kita adu beberapa jurus pedang dulu sebelum bicara lebih lanjut? Aneh, apakah kakakku akan takut padamu? Bocah asli atau palsu Li Kui? Kita bisa mencari tahu setelah bertanding. Nona Jiao, tolong ambilkan 10 pedang. Kenapa banyak pedang? Apa kau mau sulap? HMPH cari mati. Ada lagi di atas meja. Baik. Sekte Huashan memang hebat ya. Kata mau adu pedang tapi malah main trik. Masa bilang dari sekte Huashan, padahal kungfu Hunyuan aja nggak tahu. Hati-hati kakak Yuan. Hebat sekali. Ini jurus pedang asli sekolah kita, kalian pasti kenalkan. Ini namanya jurus tulang melekat. Bagus. Sekarang percayakan. Sudahlah.
Aku juga nggak mau mereka mengakuiku sebagai paman guru hari ini. Aku cuma nggak mau anggota sekte Huashan dimanfaatkan oleh penjahat. Gak tahu benar salah asal nyerang orang. Sudah, ayo pergi. Kakak Mei, kamu baik-baik saja kan? Pergi, si bayangan ini pasti bakal mimpi buruk nanti. Setiap hari mimpi ada pedang mengarah ke dia. Mulai sekarang panggil aja dia bayangan pedang. Amitabha. Min Erye udah janji tadi. Pasti nggak bakal ingkar janji kan? Aku kalah sama kamu, aku terima aja. Kedepannya aku nggak bakal balas dendam sama Jiao Gongli. Tapi tadi kamu bilang dimanfaatkan penjahat. Aku mana ada jadi penjahat. Min Erye salah paham. Yang aku maksud penjahat itu orang lain. Yang menghasut Tuan Eva itu Tai Bai Shuanging. Tai Bai Shuanging nggak mungkin. Lalu Tai Bai Shuanging mana? Tai Bai Shuanging mana? Tai Bai Shuanging kemana? Tai Bai Shuanging mana? Sial, mereka kabur.